Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini nasta'inu billah, kita akan belajar tentang nasihat Luqmanul Hakim ya, sebagai pembelajaran yang melanjutkan ya di sesi-sesi kemarin ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memurojaah kembali dari awal sehingga nanti bisa bersambung ya. Karena ini kajiannya itu bersifat menyambung ya, bukan tematik, tapi kita menyambung dari yang sebelumnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 16, Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Jadi di dalam ayat ini Luqmanul Hakim ketika itu ditanya oleh anaknya, ya, wahai ayahku, kata Luqman, ya, kata anaknya Luqman kepada ayahnya, kepada Luqman, kata anaknya, wahai ayahku, bagaimana ketika kita membuat sebuah dosa, sebuah maksiat ya di bawah dasar laut, apakah Allah mengetahuinya? Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ketika berada di sebuah gunung atau di balik gunung dan tidak ada satupun yang bisa melihatnya, apakah Allah mengetahui? Maka kemudian Luqmanul Hakim, ya, seorang ayah yang salih, beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan yang kamu lakukan, walaupun sebesar biji atom, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan biji atom, Allahu ta'ala alam bisawab, yang pasti perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkin menurut kita itu adalah hal yang sepele, hal yang sangat-sangat kecil. Dan ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang hamba, baik itu berada di atas batu atau di dalam sebuah gunung, ya, di balik gunung, ataupun berada di dalam bumi, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kata Luqman, sesungguhnya Allah akan mendatangkan atau membalasnya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha latif dan zat yang maha khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha halus dan maha mengetahui. Insyaallah nanti kita akan belajar apa itu latifnya Allah, apa itu khabirnya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, seorang ibu perlu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwasanya semua yang dikerjakan di dunia ini, wahai anakku, sesungguhnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah engkau merasa berkecil hati ketika kebaikanmu tidak pernah dibalas oleh orang lain. Wahai anakku, takutlah engkau untuk berbuat kedzaliman. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kedzaliman yang kau lakukan. Karena sesungguhnya apabila engkau berbuat kedzaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa orang-orang yang kau dzalimi. Ini penting banget ya, teman-teman. Penting bagi kita nih untuk diskusi dengan anak-anak kita, ya, ngobrol dengan anak-anak kita. Kalau anak-anaknya sudah usianya di atas 10 tahun, dia kan sudah bisa diajak diskusi. Kalau masih di bawah 10 tahun, ya pakai bahasa-bahasa anak-anak yang paling mudah lah. Jadi kita tuh mengharapkan ya, jangan sampai nih apa yang kita kerjakan. Orang dewasa juga sama. Ada kalanya orang dewasa, dia merasa tidak dihargai apa yang telah ia perbuat ya dari sebuah kebaikan, kalau belum dibalas oleh orang lain. Subhanallah, teman-teman. Ketika kita belajar makna asyakir, semuanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membalas semua apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lihat ya, apa yang telah disampaikan atau telah dikerjakan oleh hambanya, Allah pasti akan membalasnya. Ini membuat hati kita tenang, subhanallah. Karena kita tahu sesungguhnya ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita menahan lisan kita untuk tidak berbuat zalim, ketika kita menahan tangan kita untuk tidak berbuat zalim, kita perbanyak kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, subhanallah. Pernah nggak teman-teman ya mengalami sebuah kejadian? Saya itu pernah, mungkin ini juga dialami oleh teman-teman semuanya ya. Kita tuh berbuat baik kepada fulanah. Kemudian fulanah itu tidak membalas apa yang telah kita lakukan dari perbuatan baik. Dan kita katakan dalam diri kita, ya Allah, sesungguhnya aku berbuat baik kepada fulanah itu bukan karena dia,
Tapi karena Engkau wahai Rabbku, karena Engkau wahai Rabbku. Subhanallah, kalau itu tertanam dalam diri teman-teman, maka teman-teman dimanapun berada, subhanallah, teman-teman pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Masya Allah. Kalau teman-teman sering berbuat atau sering menanam kebaikan dimanapun teman-teman berada, kapanpun itu, maka tunggu Allah akan membalas kebaikan yang teman-teman tanam. Teman-teman akan memanen hasilnya, walaupun kebaikan itu tidak muncul dari seorang fulanah yang telah kita berbuat baik kepadanya. Yakin, harus yakin itu. Dan teman-teman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejutan-kejutan di dalam kehidupan teman-teman. Banyak Allah mendatangkan orang-orang baik di sekitar teman-teman semuanya. Ya. Jadi kita nggak pernah bersedih. Orang yang bersedih itu orang yang dia menggantungkan sesuatu kepada orang lain, dia akan kecewa. Anak kita nih, kalau kita sering mengatakan, nak, ayo nak, berbuat baik nak kepada temanmu, kepada tetangga kita, dan orang tuanya tuh memberikan teladan yang baik, ya. Kalau misalnya anaknya mengatakan, Umi kok sering banget berbuat baik ke tetangga, padahal tetangganya nggak berbuat baik, nggak pernah membalasnya, kita katakan kepada anak kita, sesungguhnya ketika Umi berbuat baik kepada tetangga kita, nak, sesungguhnya ketika Umi berbuat baik kepada bude kita, nak, sesungguhnya ketika Umi berbuat baik kepada Pak D kita, nak, sesungguhnya Umi itu ingin berbuat baik bukan karena mereka, tapi karena Allah. Karena Allah. Subhanallah, ya. Ini yang harus kita katakan kepada anak-anak kita, bahwasanya Allah zat yang asyakir, ya, yang maha membalas, yang maha mensyukuri, yang maha membalas, maksudnya tidak menyia-nyiakan atau menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Subhanallah. Bahkan kalau kita tahu, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik, maka kita itu akan bersegera untuk berbuat banyak kebaikan. Subhanallah. Kita tahu teman-teman bahwasanya ketika seorang hamba dia berbuat kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan seorang hamba tersebut, akan membalasnya dengan tanpa batas. Subhanallah. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi pahala orang-orang yang dia berbuat baik dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan kebaikan yang akan kembali kepada dirinya dari si fulanah yang telah berbuat baik kita kepada dia, maka Allah akan lipat gandakan. Subhanallah. Subhanallah. Bahkan, ya teman-teman, Allahu Akbar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau tuh pernah mengatakan di dalam kitab-kitab beliau, ya, banyak di antaranya perkataan beliau, saya masih ingat kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala, beliau sangat mencintai orang-orang berbuat baik, ya, maka ini adalah amalan yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita lakukan karena ketika kita berbuat baik, kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Subhanallah. Dan ketahuilah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita yang butuh. Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. In ahsantum ahsantum wa in tasu'hum li anfusikum, ya. Jadi kebaikan itu semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kan nggak ada salahnya, kita nggak ada ruginya ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, subhanallah. Kita tahu, ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya, ketika beliau menafsir, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin, apa kata Imam Ibnu Katsir? Kata beliau, ini adalah wasiat yang amat-amat berharga. Subhanallah. Kenapa Allah tuh sampaikan bahwasanya ini adalah nasihat Luqmanul Hakim, agar semua orang itu bisa mencontoh bagaimana sosok Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, kelak pada hari kiamat nanti, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak akan dirugikan barang sedikit pun. Subhanallah. Barang siapa yang dia berbuat baik, pasti Allah akan mendatangkan pahalanya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ada dalam ayat di dalam surat Al-Anbiya, wa nad'al mawazina al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Subhanallah.
Jadi kalau bahasa Jawanya itu Allah mboten sare. Allah tuh ndak tidur. Semua yang kita kerjakan walaupun hal yang sepele Allah tahu. Allah akan balas. Jangan pernah kita kecewa dengan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah akan membalasnya. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mithqala habbah. Mithqala habbah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil, ya. Yang sangat-sangat kecil. Dan ketika seseorang itu dia bisa berbuat kebaikan, sesuatu yang sangat kecil, bagaimana dengan sesuatu yang sangat besar? Kata Imam Asy-Syaukani, maka teruslah kita berbuat baik, jangan pernah takut untuk berbuat kebaikan. Begitu pula takutlah ketika kita berbuat kejahatan, subhanallah. Karena semua kejahatan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini yang perlu kita katakan kepada anak-anak kita. Jadi kadang ada kalanya ya orang tua itu yang mengajarkan untuk membalas dendam, agar anak-anaknya bisa melampiaskan balas dendam tersebut. Ayo nak, pukul aja nak, misalnya. Ada anaknya dari sekolah tadi dipukul atau tadi begini-begini cerita ya. Kemudian kita mengatakan kita justru menjadi orang tua yang mengajarkan dendam kesumat kepada anak-anak kita, subhanallah. Dan ini akan menjadi dosa jariah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita katakan, nak, enggak apa-apa, nak. Ya, Allah tidak tidur. Pasti ketika engkau didolimi oleh teman-temanmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasannya, ya. Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemurkaan kepada hambanya, itu semuanya akan Allah ketahui. Dan pentingnya bagi kita semuanya, teman-teman, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka luruskan niat. Ini juga penting. Dan ini kita katakan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu berbuat kebaikan, ya, dan kamu harus meyakini bahwasanya setiap apa yang kamu perbuat itu ada malaikat yang mencatat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala apa yang dilakukan oleh hambanya itu akan membalasnya. Jadi tak perlu kamu takut, tak perlu kamu kecewa ketika sudah kau luruskan niat hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah, kalau misalnya teman-teman, anak-anak kita sudah kita biasakan untuk kita semangati berbuat kebaikan, subhanallah, ini menjadi bekal bagi anak-anak kita ketika mereka dewasa. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, subhanallah ya, dengan kemurahan Allah, Allah itu luar biasa. Ketika kita membuat satu kebaikan, Allah akan membalas 10 kebaikan dan bisa berlipat hingga 700 kali kebaikan, subhanallah. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita tahu kata Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan yaqulullah, ya, ketika Allah mengatakan sesuatu, ini hadis qudsi, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'a fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malha. Ini kebaikannya Allah agar kita terpesona dengan kebaikannya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah itu ketika seorang hamba dia ada berbuat, ya, niat untuk berbuat kejelekan, maka tidak akan ditulis sampai dia mengamalkannya, sampai dia melaksanakannya. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah satu kejelekan yang semisal. Lihat, kalau dia melakukan kejelekan, kedzaliman, catatnya 1. Wa in tarakaha min ajli, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia meninggalkan kedzaliman, meninggalkan kejelekan karenaku, lihat, karena Allah, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah kebaikan untuknya 1 kebaikan. Wa in arada an ya'mala hasanah falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Kalau seorang hamba itu dia berbuat kebaikan atau dia memiliki niat untuk berbuat kebaikan, walaupun dia belum melakukannya, maka tulislah 1 kebaikan. Subhanallah, ini kebaikannya Allah, ya, Allahu Akbar. Fa in amilaha faktubuha lahu bi'ashrin amsalha ila 700.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia melakukan kebaikan tersebut, ya karena niatnya sudah bulat, ya kemudian Allah mudahkan, diberikan taufik untuk melakukan kebaikan, maka Allah tulis 10 kebaikan untuknya sampai 700 kebaikan. Ya subhanallah. Ini yang membuat kita itu teman-teman, dimanapun kita berada, kita akan menanam benih-benih kebaikan. Karena sesungguhnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan luar biasa. Dan kita katakan kepada anak-anak kita, subhanallah, seorang ibu yang salihah, seorang ayah yang salih, dia tidak membiarkan anak-anaknya untuk tidak berbuat kebaikan. Ya, kita ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik kepada tetangganya, untuk berbuat baik kepada kawannya, untuk berbuat baik kepada gurunya, untuk berbuat baik kepada neneknya, untuk berbuat baik kepada karib kerabatnya, untuk berbuat baik kepada fukara, dan kita jelaskan keutamaan orang-orang yang berbuat baik. Ya, sehingga anak-anak kita itu tumbuh menjadi individu-individu yang dia peka kepada orang lain. Dia mudah lembut ya hatinya untuk membantu orang lain, untuk berbuat kebaikan. Dan dia tidak akan bersedih manakala kebaikannya tidak dibalas oleh orang lain. Karena sesungguhnya dia tahu akan ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya. Subhanallah, subhanallah. Ya, dan luar biasa ya. Hal-hal demikian itu tidak ada di sekolah formal. Seorang ibu yang harus mengajarkan ini kepada anak-anak. Kesuksesan yang sejati itu teman-teman, bukan hanya kesuksesan manakala anak-anak kita itu mendapatkan nilai-nilai yang tinggi, ya. Tapi di antara kesuksesan yang sejati itu, manakala kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita teruslah berbuat kebaikan, dan anak kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Bisa dibayangkan gak sih? Contoh misalnya ya, contoh nih, memberi makan kepada orang fakir miskin, itu kan sebuah kebaikan ya, Masya Allah. Kita ajarkan kepada anak kita, anak ini loh nak, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada kerabat kita. Itu kita ajarkan kepada anak kita. Subhanallah, dan itu tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Kita bawa anak kita yang mengantarkan hadiah untuk karib kerabatnya ya, dan itu tertanam dalam diri anak-anak kita, subhanallah. Dan kelak nih, kalau kita tidak ada, kita sudah meninggal dunia, kita sudah terbujur kaku di kubur, yang akan meneruskan kebaikan yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita adalah anak-anak kita ya. Dan kita mendapatkan pahalanya. Bukankah itu adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman? Kalau yang menjadi patokan kita saat ini, kita akan senang, kita akan bahagia manakala anak-anak kita mendapatkan sebuah nilai yang tinggi ya. Tapi kita lupa untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, maka nilai yang telah mereka dapatkan dengan nilai yang cukup tinggi itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau dia tidak berbuat banyak kebaikan. Dan subhanallah, saya menemukan banyak sekali kawan-kawan ya yang saat ini subhanallah Allah lembutkan hatinya untuk berbuat banyak kebaikan. Itu kalau saya kenal orang tuanya, Masya Allah, ternyata orang tuanya juga orang-orang yang memang gemar berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini nurun ya, Masya Allah. Kenapa kok bisa menurun sifat ini? Ketika orang tuanya senang berbuat kebaikan, anaknya pun akan senang berbuat kebaikan. Ketika orang tuanya itu tidak pernah mengeluh, didolimi oleh orang lain, anaknya pun demikian. Karena memang itulah yang dirasakan oleh anak-anak ketika bersama orang tuanya. Subhanallah. Karena kita bisa misalkan ya, ada orang tua tuh yang dia namanya berbuat kebaikan tuh hitung-hitungan misalnya. Hitung-hitungan, saya nggak mau deh berbuat baik kepada budemu, karena budemu tuh kalau ibu berbuat baik nggak pernah membalas ya. Nanti anak kita juga begitu hitung-hitungan ketika berbuat baik ya. Kalau kita misalnya didolimi oleh orang lain, terus kita ngeluh nih ke anak-anak, kita secara tidak sengaja ngeluh, itu tuh kok begini, ngedumel lah, no, misalnya di rumah, dan anak kita mendengar, subhanallah, itu juga sebuah pembelajaran yang ditangkap oleh anak-anak kita. Maka jangan heran kalau kelak nanti ketika anak-anak kita besar ya, maka anak-anak kita pun demikian ya, subhanallah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ayo bareng-bareng kita berlomba-lomba untuk berbuat banyak-banyak kebaikan dan menjauhi apa-apa yang Allah tidak sukai dari sebuah kezaliman ya, dari sebuah kejelekan, karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya dalam surat Luqman ayat 16 ini, innallaha latifun khabir. Nah, ini juga penting nih. Seorang ibu mengenalkan kepada anak-anak, "Nak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Al-Latif. Al-Latif itu zat yang maha lembut. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Al-Khabir, yang maha mengetahui." Subhanallah. Bahkan banyak di dalam ayatnya, Masya Allah, Allah sebutkan banyak sekali, bukan hanya di ayat surat Luqman ayat 16. Di ayat lain Allah mengatakan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra innallaha latifun khabir. Subhanallah. Coba ayatnya ditadabbur ya teman-teman. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah Azza wa Jalla itu menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Lihat, bumi, tanam-tanaman, ya, kalau tidak ada hujan pasti dia akan gersang, akan coklat. Saya itu berada di kota Yogyakarta di Jalan Wonosari. Kami kalau keluar ke jalan raya itu, misalnya mengendarai kendaraan, kalau pas musim kemarau kita bisa lihat daerah Gunung Kidul yang atas itu tanamannya itu coklat gersang, subhanallah. Tapi kalau pas musim hujan, itu subhanallah berubah tanaman tersebut, pohon-pohonan menjadi hijau. Nah, yang demikian karena Allah Azza wa Jalla, zat yang maha halus, latif, yang menurunkan hujan. Allah mengetahui karena ketika Allah menurunkan hujan, maka Allah jadikan pohon-pohon yang ada di muka bumi ini menghijau, subhanallah. Dan kita perlu ketahui ya teman-teman, bahwasanya ketika Allah mengatakan Al-Latif, ya Allah memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Al-Latif. Ini mengandung dua makna. Ini perlu dicatat baik-baik ya, agar kita bisa jelaskan kepada anak-anak. Yang pertama, Al-Latif bermakna Al-Khabir. Ya. Maksudnya adalah bahwasanya pengetahuan Allah itu amat detail sekali. Allah tuh tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Allah itu zat yang menjangkau segala sesuatu yang kita rahasiakan, baik itu yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, subhanallah. Dan makna Al-Latif yang kedua, itu maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan segala kebaikan dan manfaat bagi hambanya, subhanallah. Dengan kelembutannya, dengan kebaikan Allah, melalui jalan yang tidak mereka atau tidak kita duga-duga, subhanallah. Jadi Allahu Akbar ya. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu maha membalas ya, dengan segala yang Allah berikan kepada kita dengan pertolongannya, maka kita itu akan terpesona dengan kebaikannya Allah, dengan maha kelembutannya Allah. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai seorang ibu mampu mengajarkan ya bagaimana latifnya Allah kepada anak-anak kita dengan bahasanya anak-anak, maka kita perlu menyampaikan, nak, sesungguhnya kelembutannya Allah, latifnya Allah kepada kita nih, orang-orang beriman, itu ketika Allah tuh menolong kita dengan kelembutan Allah, subhanallah. Umi tuh misalnya ceritanya gini, misalnya Umi tuh dulu gini loh nak, Umi tuh cerita dulu ya, Umi tuh dulu tuh kalau belum pakai hijab tuh belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan, masih mendengarkan musik-musik, kemudian Allah berikan hidayah ke Umi misalnya ya. Subhanallah, Allah berikan cahaya untuk bisa mengenal sunnah, cahaya untuk bisa mengenal ilmu. Itu tuh karena Allah tuh Al-Latif. Allah tuh baik banget. Allah tuh menolong Umi mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya ilmu, menuju cahaya hidayah. Kita cerita ke anak-anak, ya kita cerita boleh. Dan nak, tahu nggak nak, kelembutannya Allah itu, latifnya Allah itu kepada kita nih. Allah tahu berapa rizki yang Allah berikan kepada Abi ya misalnya. Berapa rizki yang Allah berikan kepada Umi. Karena Allah tahu kebutuhan kita itu seperti apa. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki sudah ditakar, karena rizki itu nggak mungkin tertukar, nak. Rizki itu tertakar, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paham kalau kita diberikan lebih, maka itu tuh sesungguhnya tidak baik untuk kita. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak begitu ya. Jadi anak-anak kita akan menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rizki. Dan kita katakan bahwasanya rezeki itu bukan hanya bentuk materi, banyak
Rizki itu ketika kita diberikan kemampuan untuk sholat, ketika kita diberikan rizki ilmu, itu semuanya rizki. Dan kita katakan kepada anak kita, ya, ketika anak kita ya bertanya kepada kita, wahai Umi, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita itu, apakah itu termasuk latifnya Allah? Kita katakan iya, Nak. Semua itu karena Allah itu Maha Latif. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, kebaikan-kebaikannya Allah, maka kita akan benar-benar jatuh cinta kepada Allah Subhanallah, ya. Dan kita katakan kepada anak kita, termasuk di antara latifnya Allah kepada kita, Nina, ya. Di antaranya ketika Allah memberikan ujian, memberikan musibah, ya. Itu Allah tuh ingin mengantarkan kita semuanya untuk menjadi hambanya yang bersyukur. Kita jadi ingat lagi nikmat-nikmat Allah. Seperti sekarang nih, ya. Saya sedang diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keluarga habis safar itu sakit semuanya, Masya Allah. Maka kita bisa dalam momen-momen anak-anak itu sakit itu kita bilang begini, subhanallah ya nak ya, nikmat sehat itu begitu luar biasa. Di hari ini kita diuji oleh Allah dengan sakit, ya, Masya Allah. Kemarin ketika Allah beri nikmat sehat itu subhanallah, nikmat yang Allah berikan. Sekarang kita sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran untuk kita semuanya, ya, subhanallah. Dan ini akan menguatkan jiwa anak-anak kita, teman-teman, ya. Karena jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau kita tidak punya iman, coba lihat orang-orang yang tidak beriman, coba lihat orang-orang kafir. Kalau diuji oleh Allah, ya, dengan berbagai kesulitan hidup, ya, mereka itu ujung-ujungnya bunuh diri, ya. Mereka itu ujung-ujungnya tuh menikam dirinya sendiri, bunuh diri. Nggak ada rasa sabar, nggak ada rasa bahwasanya ini musibah ini sebagai bentuk cintanya Allah untuk mengangkat level seorang hamba. Ketika Allah mencintai, kan Allah berikan itu ujian-ujian hidup, Allah berikan musibah, ya, sebagai bentuk rasa sayangnya Allah kepada hambanya, ya, subhanallah. Dan ini kita katakan kepada anak-anak kita. Dan al-latif, ya, latifnya Allah itu, nak, ya, kepada kita ini, ketika Allah berikan umi, abi, misalnya orang tua yang salih dan salihah, ketika kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam lingkungan orang-orang yang beriman, dalam lingkungan orang-orang yang berilmu, itu subhanallah latifnya Allah. Dan ini yang seharusnya kita terus katakan kepada anak-anak kita. Yuk kita mengingat lagi, memuhasabah lagi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan latifnya Allah, Allah menolong kita semuanya, subhanallah. Kemudian al-khabir, teman-teman, ya, al-khabir ini kita bisa jelaskan kepada anak-anak kita dengan bahasanya kita semuanya, bahwasanya, nak, khabirnya Allah itu Allah mengetahui secara pengetahuannya itu mengetahui semua yang dirahasiakan oleh kita, ya. Mengetahui apa yang tersimpan di dalam lubuk hati kita, lubuk hati umi, lubuk hati abi, lubuk hati kalian. Allah tuh tahu. Allah mengetahui benih-benih yang samar-samar. Allah mengetahui batu semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam hari, itu Allah tahu. Nah, ini juga perlu kita ajarkan, ya. Baru kemarin tuh ketika Ana menyampaikan ini kepada anak-anak di As-Sunnah Cirebon, ya, mendapatkan amanah untuk menyampaikan tausiah dalam safari dakwah kami kepada anak-anak tentang bekal anak-anak sebelum liburan, ya. Maka waktu itu Ana selipkan, sesungguhnya wahai anak-anak, saya katakan kepada anak-anak usia SMP SMA boarding, ketika kalian pulang ke rumah, maka jangan sampai peraturan-peraturan yang telah kalian taati di pondok itu hilang begitu saja. Tetap jaga sholat kalian, tetap jaga hijab kalian, tetap jaga umuruah kalian, kemuliaan kalian sebagai seorang wanita, malunya kalian sebagai seorang wanita, tetap dijaga. Dan itu saya sampaikan karena banyak sekali saya menemui kasus-kasus di mana anak-anak pondok terutama ketika dia berada di pondok pesantren, dia menjadi anak-anak yang taat sekali, ya, taat kepada peraturan, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi setelah mereka kembali ke rumah masing-masing, yang ada namanya aji mumpung. Aji mumpung ada di rumah, sholatnya terakhir, HP-an terus. Hijabnya mulai lepas, tidak pakai kaos kaki, dari mulai jilbabnya mulai dikecilkan, ya, tadinya pakai gamis jadi pakai celana. Itu banyak, ya, kasus-kasus anak-anak pondok. Maka ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang sedang boarding kemudian pulang ke rumah. Adalah
Semua yang punya pondok pesantren, jangan lupa bekali ini anak-anak, bekali ya. Untuk apa kalian liburan? Semoga ini menjadi bekal bagi anak-anak kita, dan katakan kepada anak-anak kita, Allah yang Maha Al-Alim, yang Maha mengetahui, Allah yang Maha Al-Khabir, ya, yang tahu rahasia-rahasia apa yang telah kita rahasiakan, yang ada dalam lubuk hati kita, dan Allah yang Maha Al-Latif, yang Maha Lembut. Ini semuanya akan mencatat semua kebaikan yang kamu lakukan, semua kemaksiatan yang kamu lakukan tanpa terkecuali. Karena CCTV Allah 24 jam tidak pernah padam.